Rombongan sudah masuk ke ruangan tunggu. Ini perjalanan safari dakwah ke Timika. Assalamualaikum. Maskernya bagus. 100.000. Nih. Kemana ini? Hah? Mau kemana ini? Ya Timika, Pak. Masya Allah. Assalamualaikum sahabat Bang Jun, sahabat dakwah. Alhamdulillah hari ini kami dalam rangka safari dakwah keliling Papua. Hari ini kami akan ke Timika bersama teman-teman untuk menghadiri safari dakwah, dan kali ini kami akan ke Timika. Apa itu? Oh, sikit. Masya Allah. Allah से होता makhluk कुछ नहीं होता. Insyaallah kita menuju ke Timika dalam rangka safari Dakwah keliling Papua. Nanti pada bulan depan berakhir di Manokwari, Musdah. Insyaallah semua siap ambil bagian, korban diri harta waktu. Sekarang ini kami persiapan untuk penerbangan ke Timika untuk safari dakwah se Papua, dan kami dari Kabupaten Kerong, Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Sarmi bertemu dengan Maulana kami di Timika insyaallah. Dakwah sendiri, masya Allah. Manakala dakwah dijalankan, maka di darat, di lautan, di udara semua akan membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Allah से होता makhluk कुछ नहीं होता. Puri alam insya Allah. Kami masih di ruang tunggu untuk selanjutnya berangkat ke Timika. Kami sudah sampai di
Timika di Bandara Moses Kilangin Timika. Di sela-sela safari dakwah keliling Papua, kami menyempatkan diri untuk singgah di Pondok Pesantren Ahsanul Ulum di Timika. Ini langsung ya, Jalan Maleo Timika. Ini langsung bersama Ustadz Irfan. Ini beliau juga alumni dari Pakistan. Ya, selamat datang. Terima kasih kunjungannya. Begitu saya kira. Oke, makasih Ustadz. Sama-sama. Alhamdulillah, ini kami silaturahmi di Pondok Pesantren Ahsanul Ulum di SP4 Timika. Ini bersama Ustadz Irfan yang di Timika ini. Ini dalilnya. Ya. Dana. Lewat kasur. Bukan lewat kasur, Bang. Dana Rosid. Iya, betul. Itu kemarin kan kita tasnya di daerah Tanjak toh, yang sama Haji ini. Itu kan beras paling bagus di mana? Di Pakistan, dari situ. Langsung Haji kan bawa satu ini. Saya sudah tunggu. Kurs dolar waktu itu hanya Rp750, $1. Kira-kira sekarang dolar sekitar 15.000, dikurskan sendiri. Hadiah Rasulullah, maka nikmat mata ini, nikmat kedipan mata ini, kita sujud syukur sampai hari kiamat tidak akan kita bayar dengan nikmat kedipan mata kita. Tidak akan terbayar dengan nikmat kedipan mata kita. Otomatis begitu mata kita perlu untuk supaya kita mata, maka tidak otomatis kedipan mata. Pak, saya ingat sekali kan waktu kecil di SD, kita lomba untuk tatapan mata terus berkedip. Waktu masih sekolah dulu, ya namanya kita anak-anak biasa mau aduh, siapa yang kuat bisa matanya tidak kedip. Tidak mampu, pasti mata kan keluar air matanya. Ada yang paksa mata keluar air mata ini cepat-cepat ini. Hadirin subhanallah, ini maksudnya apa? Kita ini melihat bagaimana. Makanya saya dulu orang-orang hadirin subhanallah ta'ala. Maka kita lihat kalau orang kita ketemu dengan dia dan suaranya kita sudah terekam kepada memori kita, maka begitu kita dengar pembicaraannya, walaupun di balik dinding, bicara dengan saya bicara sana, Maskur alias Abdul Fattah. Saya waktu di Pakistan dia namanya namanya Abdul Fattah, tapi panggilnya Maskur karena dia ikut tukang ojek. Saya bilang ini Maskur alias Abdul Fattah. Ini dan dia bilang lagi. Sarah Jamaah Gerak Safari Dakwah Papua. Saya tidak mau cantik yang aspal. Saya mau cantik yang asli. Kalau cantik-cantik make up itu saya tidak doyan. Akhirnya langkah mundur, bapaknya. Sampai di mana tadi? Nenek tua. Nggak bisa tanya dia. Nek, sudah berapa banyak suamimu? Sudah berapa banyak suamimu? Kita Semua. Aja, ini masih antri lagi jutaan. Oh sudah punya jutaan. Baru yang jutaan itu kemana? Yang dulu. Kau ceraikan dia kah? Atau dia ceraikan kau? Saya ceraikan dia. Wih, perempuan ceraikan suami. Saya yang ceraikan dia, kata dunia. Jadi kalau kita cari dunia, siap-siap diceraikan dunia. Artinya nggak dapat. Suasana malam markas di Timika.
कर दीजिए। Hadirin Bapak Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sekian makhluk yang Allah ciptakan, manusia adalah makhluk yang paling utama, dan karenanya lah semua diciptakan oleh Allah. Dan manusia diciptakan bukan untuk makhluk-makhluk yang lain. Kalau ada amal yang kita jalankan kemudian kita merasa susah di dalamnya, berarti kita lupa. Kalau ada orang yang dengar bayang untuk meningkat kayu kemudian dia tidur, itu tandanya susah untuk masuk iman, yang betul. Akhirnya kami dan rombongan sudah tiba di distrik Iwaka SP7 Timika. Ini perjalanan kurang lebih tadi 1 jam dari kota Timika. Kita sudah sampai di distrik Iwaka. Distrik Iwaka Ustaz ya? Iwaka. Maulana, distrik Iwaka ini? Ya. 1 jam tadi kurang lebih perjalanan ya. Sudah sampai. Yang keempat, penggunaan mata. Bagaimana menggunakan mata kita? Supaya yang mata kita itu bisa membentuk iman. Bisa iman kita bertumbuh. Allah yang memelihara, Allah memberikan rezeki semua. Ini semua datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, manakala kita mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, itu cara kanjeng Nabi Muhammad sallallahu Sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala akan berikan kita kebahagiaan ini sementara ini dan nanti kebahagiaan selama-lamanya yang di akhirat. Nah, bagaimana kebahagiaan ini datang dari kita? Maka diperlukan usaha. Karena ini Pak itu dia merasa ini bahagia dah, dapat lele, dapat itu masih luar biasa. Dan ketika sudah ketemu yang misalkan di nasi bar, jadi kita sudah malam kita mungkin dari Allah yang Khalik, Allah yang Malik, Allah yang Razik. Kemudian daripada itu kita sebagai hamba Allah, kita mentaati perintah Allah SWT. Dan salah satu perintah Allah SWT yang paling agung yaitu sholat. Nah, sholat ini merupakan perintah Allah yang paling agung. Karena yang pertama kan yang dihisab nanti yang dilakukan adalah sholat. Apabila baik itu sholatnya, maka baiknya suruh amalnya. Apabila buruk sholatnya, buruklah suruh amalnya. Nah, bagaimana sholat yang bagus? Kata Nabi, misalnya kemudian sholat. Saudara kamu sebagaimana kamu lihat saya sholat. Aku tidak lihat lagi sholat. Tadi ulama akan memberikan tertib ada tujuan. Kita sudah datang sebelumnya istiqomah Musyawarah setelah itu kita mau apa ya? hari keempat di Allah Akbar. Jangan lupa subscribe. Jamaluddin Bay. Ini lebih baik. Apa? Umat yang dimana dicuri kita sama sering dengar daripada umat-umat yang Kristen. Kenapa? Karena umat ini diberikan kerja tanggung jawab yang sangat besar.
kebajikan kita yang sangat besar. Maka kerja dakwah adalah kerja yang sangat tinggi, kerja yang sangat besar. Walaupun di dalam hadirnya muda yang ikut daripada orang-orang yang dipandang di mata manusia, pejabatnya, hartawannya, hadirnya muda tidak bisa menghentikan daripada kerja ini. Kenapa? Karena kerja ini sudah begitu tinggi hadirnya. Tetapi sebaliknya hadirnya muda manakala yang ikut daripada kerja usaha dakwah, mungkin orang yang dipandang daripada orang yang miskin, yang bukan tidak ada sekolah tinggi-tinggi, hadirnya mulai yang tinggal di kampung-kampung ikut dalam usaha kerja dakwah tidak bisa merintahkan daripada usaha kerja dakwah ini. Kenapa? Hadirnya muda usaha yang lebih tinggi hadirnya. Begitu mulia hadirnya. Maka kita syukur Allah Subhanahu wa taala ini dalam kerja yang sangat besar. Ini tim data dari markas Timika. Ini lagi sibuk-sibuknya nih. Wa asbaha minal muqarrabin. Didekatkan terus sehingga dia mencapai derajat muqarrabin. Tapi kalau hamba berpaling dari Allah, tawaju kepada makhluk, maka Allah Subhanahu wa taala menjauh dari dia. Fajarradahu ya wa ab'adahu fasara mahruman mahzulan. Allah jauhkan dia sehingga dia akan jauh dari kebaikan dan terhina. Nah, waktu dia ngomong begitu, saya kan nggak hafal langsung. Saya cari bolpen, cari kertas, tidak ada. Ada di mobil. Imran, saya bawa Imran. Imran ketemu satu ini. Ini jauh sebagai muasir itu. Saya ambil bolpen dia. Tapi tidak ada kertas. Apa yang terjadi? Pakai dia berdiri, Pak. Ini tamu baru ini. Orang kotor ini Papua. Dia pergi ke kamarnya bawa kertas, buku. Dia kasih saya. Musik tinggi seperti itu kayak rendah diri. Sudah cocok sudah ini. Imran waktu itu apa dia dapat? Gak tahu tadi dia ada kota apa. Sekarang saudara kasih keluar kudus. Biar kita salah. Jadi saudara hakim bilang sudah dapat ampunan dari sultan kerajaan. Jadi apa kesimpulannya Pak? Cerita bukan cerita maksudnya. Maulana Rumi menyimpulkan ini walaupun dosa kita bagaimanapun juga, kalau kita dekat sama Rasulullah SAW dan beliau memberikan syafaat kepada Allah Ta'ala, bebas kita daripada dosa, tidak jadi calon neraka, selamat masuk ke dalam surga. Allahu Akbar. Akbar. Dekat dengan Rasulullah. Ya, tertawa yang berlebihan, tidak layaknya disebut namamu di rumahmu yang suci. Tapi Allah, semua pintu rumah tertutup. Tidak ada kelayakan untuk menerima para pendosa. Rumahmu yang terbuka 24 jam. Hanya Kaulah yang dapat menerima hambamu yang pendosa. Ya Allah, ya Allah, memang kami tidak layak masuk ke surgamu karena banyaknya dosa kami. Dan kami juga tidak akan kuat dengan nerakamu karena tipisnya kulit kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, umur semakin berkurang, uban sudah mulai menghiasi rambut dan jenggot kami, gigi satu demi satu mulai runtuh, mata sudah mulai rapuh. Tapi fikir akhirat tidak muncul, justru fikir dunia yang bertambah. Cinta dunia muncul, cinta akhirat belum muncul. Ya Allah, tak kala umat telah lama dan kami telah lama tinggalkan kerja dakwah ini, kami sibuk cari dunia terus kemana-mana, sehingga pintu hidayah tertutup. Karena tidak turunnya hidayah, kemaksiatan merajalela. Bandar-bandar dan pelabuhan kami penuh dengan maksiat. Sistem keuangan kami penuh dengan maksiat. Sistem pendidikan kami campur baur laki wanita. Allah, terlalu banyak maksiat menyebar. Ya Allah, kami seperti tenggelam dalam lautan dosa dan maksiat. Tidak ada satu rambut pun dan kulit kami yang kosong dari dosa dan maksiat. Kami terjerumus di dalam lautan maksiat. Kami terjerumus di dalam lumpur-lumpur maksiat.
dan di atas kami awan-awan maksiat menaungi kami. Aina nafal ya Allah, kami harus pergi kemana ya Allah? Lemparkanlah tali nugramu, tutupkanlah tali ampunanmu, lilit kami dengan tali itu, jangan ada satu bagian pun yang tidak terkena lilitan ampunanmu. Tarik kami dari lautan maksiat ini, tarik kami dari comberan maksiat ini, letakkan kami di jalan ketaatan ya Allah, sehingga mata kami tidak lagi bermaksiat, telinga kami tidak lagi bermaksiat, mulut kami tidak lagi bermaksiat, penghasilan kami tidak lagi mengandung maksiat, sistem penyaluran harta kami juga tidak bermaksiat. Allah, ampunkanlah kami, kasihanilah kami, ya Allah, cucukkan rahmat-Mu, sebarkan hidayah-Mu ke seluruh alam ya Allah. Alhamdulillah, setelah 4 hari di Timika kita akan balik lagi ke Jayapura. Balik. Lanjutkan perjuangan di Jayapura. Naruh harta Pak Kalian. Lanjutkan perjuangan di Jayapura. Kamu menang. Waps toh. Oke. Alhamdulillah, setelah melakukan safari dakwah keliling Papua di Timika, hari ini kami akan kembali ke Jayapura untuk melanjutkan dakwah lagi di Jayapura, dan insya Allah 13 Juni kami akan kembali lagi ke Manokwari ya? Ya. Ke Manokwari. Insya Allah. Insya Allah. Bulan tiap tahun. Harus tahu cara. Sepertinya hidup insya Allah. Haji bilang sepertinya hidup insya Allah. Pas itu kan bilang sepertinya hidup. Haji bilang sepertinya hidup. Masya Allah. Allah Muhammad ya Rasulullah. Kita mau. Mau ke sini? Dia ada di kalau kita punya rumah sekaligus lagi. Tidak. Ardi, ini buka. Sampai ke Mubarak.